Oke, saat ini kami berada di Pulau Rempang ya, dan menyusuri jalanan dan jalan mulus di sini. Kami disupiri oleh Iskandar. Ini beliau ini asli putra daerah nih ya, Bang Iskandar. Ya, assalamualaikum Bang Iskandar. Waalaikumsalam. Melayu. Ya. Gimana nih pendapat Anda dengan berita-berita yang ramai tentang Rempang ini? Kami dari Jakarta sampai tergiur untuk hadir ke sini, pengen tahu nih apa yang terjadi sesungguhnya. Ya, sebelumnya kami dari pihak masyarakat Rempang mengucapkan ribuan terima kasih. Tidak anti terhadap investasi. Bahkan kami berdoa investasi itu datang, tapi tidak menutup kemungkinan investasi itu menutup kampung kami gitu kan. Ya, gitu Pak. Nah, sekarang dengan ramainya situasi di mana sampai menteri ke sini dan menyatakan bahwa masyarakat sudah setuju untuk direlokasi, apakah itu betul? Itu sangat tidak betul. Oh, karena informasi yang dibawa Bapak Menteri itu sepihak. Dari setiap dari awal BP Batam, kementerian datang kemari itu bukan sosialisasi namanya. Mereka hanya memaparkan program mereka. Program mereka begitu begini, mereka tidak pernah menampung dan menerima aspirasi apa yang kami mau. Mereka hanya bicara yang mereka mau gitu. oi, luar biasa. Tapi saya dengar ada beberapa warga setempat yang katanya bersedia direlokasi. Itu sebenarnya gimana sih? Yang terjadi sesungguhnya gimana? Kalau itu sebagian kecil memang ada. Kita tidak bicara tidak ada. Cuman yang daftar itu tidak masyarakat asli. Oh, pendatang mereka. Pendatang, dan mereka itu kemungkinan yang daftar itu yang di luar-luar kampung tua, Pak. Oh, okay. Kalau sampai dengan detik ini orang masyarakat asli kampung tua belum ada yang daftar. Daerah ini daerah kampung tua nih namanya. Kalau ini kita masih di jalan, Pak. Jalan nama Trans Palelang ini. Jadi sekarang kita mau menuju ke kita menuju ke kampung tua yang terdampak Desa Sembulang itu ke Kelurahan Sembulang. Sekali nih. Oke. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman di Rempang menerima kami dengan baik, dan kami juga dengan niat baik ya, bahwa kita sebagai sesama warga negara Indonesia turut berjuang ya, karena kita sesama warga juga harus mempertahankan tanah air kita, ya kan? Iya, Pak. Apalagi tanah leluhur ya. Saya pikir kalau saya jadi Anda pasti juga akan melawan. Artinya akan menolak kalau dipindahkan, karena kita dari lahir di sini. Betul, Pak. Nah, sekarang hari ini 28 September kan katanya batas waktu untuk pengosongan, relokasi ya. Tapi faktanya kami sengaja datang hari ini, kami ke sini untuk menyaksikan sendiri fakta yang terjadi. Nah, sekarang apa yang terjadi hari ini? Sampai dengan hari ini pemerintah BP Batam dalam hal ini Bapak Rudi, beliau sudah mengatakan tidak ada lagi deadline kapan tanggal untuk pengosongan atau penggusuran itu. Dia tidak bicara tanggal lagi. Saya dengar di berita itu beliau menyampaikan bahwasanya akan melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat dengan sistem kekeluargaan. Jadi beliau tidak mentargetkan lagi tanggal berapa. Cuman dia berkata, ya proyek ini kalau lebih cepat lebih baik. Itu aja yang saya dengar dari informasi yang beredar, Pak. Artinya berarti ini mereka masih dalam tanda petik masih berusaha memaksakan kehendak untuk terus jalan ya? Iya. Nah, saya pikir ini posko mereka ini juga posko pengawalan. Posko dari ini salah satu titik posko dari pihak pemerintah lah. Ya semenjak tragedi tanggal 7 sampai demo 1, demo 2 itu, dan sampai sekarang, Pak. Oh, nah sekarang kita udah belok ini menuju ke? Nah, ini udah belok, kita masuk Gapura ke Sembulang. Oke. Dan Sembulang. Jadi kawasan yang diincar di sini? Ya, yang titik awal yang tadi 16 kampung mengerucut jadi 4 kampung dulu dari Sembulang. Tapi kalau dari 4 kampung itu setuju atau kosong, berikutnya akan ya, karena ada tahap 1, tahap 2. Iya, gitu. Jadi waduh, ini jadi ya itulah Pak kecemasan kami di sini itu. Masyarakat kami harusnya tadi banyak yang berkegiatan seperti biasa jadi cemas. Apalagi ibu-ibu rasa ketakutan. Berpikir macam mana kampung nih kok bisa digusur, itu yang jadi pertanyaan di kepala ibu-ibu, orang-orang tua kami di sini. Iya, jadi intinya kalau saya boleh simpulkan bahwa
sebenarnya mereka tidak membatalkan tapi menunda ya. Iya, Nah, jadi tidak membatalkan. artinya ini masih bisa terwujud lagi tuh. Masih. Jadi sikap Anda sebagai warga gimana kira-kira dengan adanya seperti ini? Ya kalau bisa Pak, kami ini kan orang kampung, orang yang tak pandai berpikir kan gitu. Yang harusnya berpikir ke depan untuk baik itu apa pemerintah ini ada kan untuk rakyat gitu kan. Kalau rakyatnya berpikir untuk rakyat lebih baik, kami kan tidak menutup Pak apa investasi. Kami tidak anti investasi. Cuman yang kami tolak itu hanya relokasi. Ya. Nah, silakanlah investasi mau bangun di mana aja, asal kampung tua kami jangan dihilangkan. Oke, sekarang pertanyaan saya yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Kenapa sih mereka begitu ngotot harus memindahkan Anda? Apakah di lokasi yang Anda itu memang ada sesuatu yang menarik? Nah, itu juga Pak, kita nggak tahu apa maksud dan tujuan dari pemerintah. Saya pun bertanya-tanya sampai sekarang gitu, ya? gitu. Apa sih yang dikejar, yang darurat dalam investasi ini? Seolah kita ini darurat relokasi ya mah, darurat investasi kayaknya. Kan gitu. Kami pun masyarakat ini kan tidak muluk-muluk. Kehidupan kami di sini sudah berjalan sekian lama, udah adem tentram. Tiba-tiba dengan investasi ini malah kami jadi kacau gitu. Iya. Nah, harusnya kami bergembira dengan ada investasi gitu. Oke, Bung Iskandar, terima kasih banyak atas informasinya dan kami dari Jakarta terus akan memonitor karena kami UI Watch ya, alumni UI dari lintas fakultas dan lintas angkatan. Ya, tugas kami adalah memonitor situasi negeri kita ya. Jadi kami selama ini juga melakukan banyak hal tempat lain-lain dan situasi-situasi yang terjadi saat ini ya. Dan saat ini memang Rempang ini menjadi fokus kami. Kenapa? Karena memang ini khawatir ini menjadi titik tolak untuk melakukan hal yang sama di wilayah lain. Ya. Akhirnya kan muncul kan ya, di Sumatera Barat terjadi ya, ya kan di Jawa terjadi, di Kalimantan terjadi, dan ini kita juga harus sama-sama berjuang dan inilah Rempang ini kita akan fokus di sini. Jadi demikian, terima kasih. Kami akan terus monitor dan UI Watch mewujudkan Veritas Pro.